Kita akan geser 165 miliar, harus pembangunannya berbasis komunitas, didorong ke semua RT kita, 100 juta setiap RT, maka keuntungannya 30%. Maka kalau ditambah 19,2 miliar, berarti gaji Bapak Ibu insentifnya menjadi 1.750.000. Senangnya Ketua RT bila Pak Maulana jadi wali kota, karena insentif kami menjadi 1,7 juta rupiah. Pergi ke Gramedia membeli buku. Buku disusun rapi tertata. Kalau Ketua RT sudahlah bersatu, insya Allah Pak Maulana pasti jadi wali kota. Jadi kami hanya bisa mendoakan yang terbaik. Mohon untuk kami lebih diperhatikan. Dan saya meminta kepada Bapak, sesuai waktu pembicaraan kita, sebenarnya dana ada untuk menaikkan insentif kami Ketua RT. Hanya saat itu pemerintah belum mau menaikkan secara maksimal. Saya memohon dengan sangat, berdasarkan kunjungan kami ke Jakarta, itu honor RT sudah 2 juta. Kami kunjung ke Lampung 1.200.000, Kota Tarakan 1.200.000. Tapi memang mereka jumlah RT-nya tidak sebanyak kita. Maklum mereka bisa naikkan. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak, kami tidak muluk, kami hanya minta dengan anggaran yang kami juga sudah pelan-pelan menyelidiki. Pemerintah kota sebenarnya mampu untuk memberikan insentif kami lebih besar. Kami tidak banyak Pak, tolong tambahkan 1 juta menjadi 1.700.000 rupiah. Kalau Ketua RT sudah mempunyai insentif seperti seorang karyawan, maka insya Allah saya yakin dan percaya Ketua RT akan semakin semangat lagi berjuang. Tetapi pasti ada tantangan. Kalau insentif sampai segitu Pak, pasti saingan kami juga menjadi Ketua RT akan semakin besar. Tapi tidak mengapa, inilah kebanggaan kami. Kalaupun nanti kami tidak terpilih lagi Ketua RT, saya tidak menjadi lagi Ketua Forum RT Kota Jambi, paling tidak harimau mati meninggalkan belang. Ini sejarah Forum RT Kota Jambi bisa mendorong pemerintah untuk membuat para Ketua RT bermartabat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, berdasarkan sewaktu itu usul kami seperti di Kota Tarakan, satu Ketua RT Pak mendapat anggaran pembangunan 50 juta dan itu sudah berjalan. Oleh karena itu kami berharap untuk Kota Jambi bisa lebih, sebagaimana Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini betul-betul terrealisasi dan nanti mohon penjelasannya. Kalaupun iya, dananya dari mana? Karena ada teman-teman kami yang kadang-kadang tidak percaya, aduh dananya nih. Saya mendengar ada visi Bapak ke depan yang akan memberikan anggaran kepada kami per RT 100 juta rupiah per tahun. Mohon nanti harapan kami ini bisa Bapak jelaskan secara maksimal supaya kami juga bisa menjelaskan ke saudara kami para Ketua RT dan masyarakat kami. Karena kami yakin dan percaya Pak Maulana bukanlah tokoh biasa, tapi tokoh yang agamis, mengerti agama, pasti juga akan menepati janjinya. Demikian dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Senam pagi di balai kota, duduk santai sambil cuci mata. Ini Pak RT nih hobi cuci mata. Senangnya Ketua RT bila Pak Maulana jadi wali kota, karena insentif kami menjadi 1,7 juta rupiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian dari Bapak Ketua Forum RT Kota Jambi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita simak dan kita dengarkan arahan dari Bapak Dr. Haji Maulana AKM. Kepadanya disilakan.
Dengan pengalaman-pengalaman itu, di forum yang mulia, di bulan yang mulia ini, saya ingin sampaikan niat baik saya. Saya ingin mengabdikan diri, melanjutkan tugas pengabdian saya yang sudah 24 tahun mengabdi untuk pemerintah Kota Jambi. Mohon doanya. Mohon doanya. Nah, pengalaman pentingnya selama menjadi wakil wali kota, saya bekerja saja. Kantor ditunggu oleh Pak Sekda, luar biasa beliau ini, istiqomah di kantor. Saya 2 jam di kantor selesaikan tugas-tugas, kemudian saya keliling ke RT-RT, ke masyarakat yang ada bencana kebakaran, semua saya keliling. Pulang ke rumah paling cepat jam 10 malam. Ganti baju, berangkat lagi ke masjid, berangkat lagi acara dan sebagainya. Tapi istri saya istimewa, Pak. Setiap saya pulang, selama saya menjadi wakil wali kota, yang ditanyakan adalah, Papa sebagai wakil wali kota hari ini sudah membantu siapa? Tidak pernah sekalipun istri saya nanya, Pak hari ini bawa duit berapa? Tidak pernah. Maka saya tidak pernah memikirkan itu. Saya kerja, kalau saya cerita pada istri saya, hari ini saya ketemu UMKM, ngasih bantuan permodalan. Saya hari ini jadi narasumber memberikan ilmu, istri saya bangga. Masukan usulan pembangunan satu pun tidak ada yang diberi, betul? Banyak RT yang belum dapat pembangunan. Banyak. Masukin e-planning sudah Pak sampai bosan, buat proposal lah sering, tapi tidak pernah tersentuh dengan pembangunan. Hati saya menangis ketika mendengar itu. Tetapi apalah daya seorang nomor 2. Saya pegang usulan itu dan saya niatkan nanti insya Allah kalau saya jadi, saya akan realisasikan. Yang pertama, kami ingin bahwa RT ini berwibawa, RT ini kuat dan solid. 2,5 tahun saya jadi wakil wali kota, saya berunding dengan Pak Sekda. Pak Sekda, kita harus buat sebuah struktur yang kuat mengenai RT ini. Dibuatlah forum RT, kelurahan, kecamatan, kota. Bukan tanpa tantangan, saya mau diadukan oleh salah satu, karena ada lembaga forum RT yang sebelumnya yang sudah punya legalitas, Kemenkumham, tapi yang jadi ketuanya bukan ketua RT. Maka saya katakan, saya akan lawan. Yang jadi ketua forum RT harus ketua RT, supaya paham tentang tugas dan fungsi ketua RT. Jadi forum yang dinikmati sekarang bukan tanpa tantangan. Saya berkali-kali, bahkan saya difitnah macam-macam. Saya mau diadukan, termasuk ada dualisme waktu itu, ada yang kepengen jadi ketua forum dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tantangan bisa kita lalui. Sekarang kita menjadi percontohan tingkat nasional kekuatan dari forum RT. Saya ingin langsung soalnya tadi malam Pak Ketua Forum RT Tarakan, Kota Tarakan ke Jambi, studi banding, saya ajak Safari Ramadan juga, beliau sambutan langsung. Luar biasa katanya. Makanya Desember nanti akan diajak lagi ke sini. Beliau mau tanya gimana Pak cara membentuknya. Nah, belajarlah saya bilang dengan Kota Jambi ini sudah luar biasa. Top. Kenapa ini saya paksakan? Karena saya punya mimpi, yaitu pembangunan nanti jika Allah ridhoi saya jadi wali kota, kita membangun yang disebut dengan community based development, yaitu pembangunan berbasis komunitas. Yang pertama, perencanaannya bottom up. RT memimpin musyawarah di RT-nya, usulan warga mana diprioritaskan, yang mana disepakati tahun ini, mana yang paling dibutuhkan. Karena kalau top down, wali kota punya kuasa, tahun ini aku bangun ini, tahun ini aku bangun ini, belum tentu yang dibangun dibutuhkan oleh masyarakat. Betul? Betul. Tapi kalau masyarakat di RT itu bermusyawarah, pasti itulah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang pertama sifatnya bottom up. Yang kedua partisipatori, masyarakat merasa dilibatkan. Tahun ini apa yang dibangun di kampung kita? Yang ketiga, pekerjaannya berbasis gotong royong. Jadi kalau program ini
ini bisa jalan Bapak Ibu sekalian, kita akan mencetak sejarah gotong royong terbesar di Republik Indonesia ini, yaitu 1652 RT didukung seluruh masyarakat bergotong royong ikut serta membangun kampungnya masing-masing. Dan saya sudah uji di Tanjung Sari, coba saya bilang buat gotong royong massal. Saya datang dijadwalkan 1 jam, tapi begitu datang naik motor, baru jalan 500 meter di stop, suruh mampir, ibu-ibunya ngeluarin kopi. Ini Pak yang kami kerjakan gotong royong setiap kampung. Bayangkan dari 1 jam jadi 4 jam. Maknanya Pak, masyarakat senang di kota Jambi ini kalau disuruh gotong royong. Apalagi dikasih modal 100 juta. Banyak yang bisa dikerjakan dengan gotong royong. Untungnya apa? Pertama, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjawab dulu dari mana duitnya. Bapak Ibu, selama ini pembangunan KPU-an, infrastruktur kantor yang besar-besar itu sekitar 360 sampai 400 miliar 1 tahun. Dikerjakan oleh pihak ketiga. Artinya keuntungannya ada masuk ke pihak ketiga. Kita juga bayar pajak 10% ke negara. Kita akan geser 165 miliar harus pembangunannya berbasis komunitas didorong ke semua RT kita, 100 juta setiap RT, maka keuntungannya 30%. Dari mana untungnya Pak? Kalau swakelola dibangun oleh bapak-bapak dengan warganya, nggak perlu bayar pajak 10%. Nggak perlu bayar keuntungan pihak ketiga. Kita nggak tahu berapa persen, banyak gitu. Kalau gotong royong ibu-ibunya pasti ngeluarin kopi, teh, gorengan, betul? Itu kalau dihitung sekota miliaran juga. Menggerakkan ekonomi, berapa tepung yang dibeli oleh masyarakat, berapa gula kopi dari UMKM yang dibeli oleh warga kita. Jadi yang 165 miliar kita dorong pembangunannya berbasis komunitas tadi, untungnya sekitar 30%. Berarti yang terbangun kurang lebih 230 miliar. Tapi kalau di pihak ketiga kan 165 miliar tadi yang terbangun mungkin 120 miliar. Betul apa betul? Betul. Senang nggak ini pembangunan yang menguntungkan bagi rakyat kita? Senang. Maka dukung program ini. Tidak ada jawaban lain pemerataan pembangunan kecuali community based development. Saya diprotes. Jadi kalau ada yang tanya dari mana duitnya, ada. Saya dan Pak Sekda, ini adalah ketua TAPD saya, sudah bahas APBD 5 tahun, sudah hatam dari mana duitnya akan kita geser. Jadi yang dari PU 165 miliar akan kita dorong ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Setuju? Setuju. Mau nggak Pak RT begitu? Mau. Memang agak repot RT, tapi kampungnya bagus. Nanti akan saya tugaskan, insya Allah jika diridhoi, kita punya 6.000 ASN di kota Jambi, maka akan dibagi 3 ASN menjadi pendamping RT. 3 setiap RT yang mendampingi, oh begini cara buat pertanggungjawaban, oh begini cara membuat laporan, ini foto sebelum dibangun, ini foto sesudah. Daripada ASN duduk di kantor, sebulan gotong royong turunkan ke bawah, kita gotong royong massal dibantu Babinsa Babin Kampung massal. Kita bangun kampung ini. Saya orang Jambi, orang Kebutuhan. Usaha saya semua ada di Jambi, tidak mungkin saya kemana-mana. Saya cuma punya rumah di Jakarta, itu karena anak saya pesantren di sana. Usaha saya semua di sini Pak, karena saya ingin buka lapangan kerja sesuai amanah orang tua saya. Maulana, kalau kau hebat sekolah, lulus, balik ke Jambi, buka lapangan kerja, bantu saudara-saudara. Inilah tugas dari orang tua. Dan orang tua saya bilang, ibu saya sebelum meninggal, mungkin Mancik tahu,
beliau sampaikan, Maulana kamu harus maju wali kota, dan karena doa ibu itulah tugas dari ibu saya, maka tahun ini insya Allah ini momentum saya untuk maju menjadi wali kota. Amin. Kita ingin pembangunan kita merata. Yang kedua, saya sering keliling, banyak RT bahkan yang WA saya, Pak, kampung kami gelap, banyak jambret, emak kami nak ke masjid kepleset gara-gara gelap dan sebagainya. Maka ada program namanya Kampung Terang, yaitu 30 titik lampu setiap RT. Jadi anak-anak bisa main malam hari, gak takut, gak ada jambret dan sebagainya. Karena itu adalah hak rakyat. Karena setiap orang yang bayar rekening listrik itu di situ ada retribusi pembayaran lampu jalan umum. Kalau Bapak Ibu teliti, mestinya menuntut ke pemerintah, saya bayar kok nggak pasang lampu jalan di depan rumah saya. Ditambah 1 juta per bulan, artinya saya jelaskan dulu supaya jelas. 1 juta 1 bulan, kalau ada 1.650 RT, berarti pemerintah harus menyiapkan tambahan anggaran 1,6 miliar dalam 1 bulan. Kalau dikalikan 12 bulan, 1 tahun hanya 19,2 miliar. Ada nggak duitnya? Ada. Orang bangun PU aja 400 miliar. Saya tambah, kami tambah. Insya Allah kalau saya jadi wali kota ini saking nafsunya jadi saya, bukan nafsu, tapi niat baik ini. Supaya Bapak itu semangat sedikit, ada tugas tambahan ngurusi pembangunan, ngurusi rakyat, yang melahirkan pun Bapak urusi juga, semua yang perdarahan diurus juga. Karena saya sering, istri saya malam-malam ditelepon, siapa? Pak katanya, ngapa? Itu ada warganya letak lintang, bayinya udah mau keluar. RT bayangkan, ngurusi orang melahirkan. Itulah tugas RT. Maka kalau ditambah 19,2 miliar, berarti gaji Bapak Ibu insentifnya menjadi 1.750.000. Sanggup nggak? Sanggup.